News and Talk. Elshinta News and Talk. Sebanyak 22 sekolah dasar atau SD negeri di Kota Semarang tercatat belum mampu memenuhi kuota peserta didik baru pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027. Bahkan beberapa sekolah hanya memperoleh kurang dari 10 siswa baru. Fenomena tersebut diduga dipergawe oleh fasilitas yang ditawarkan SD negeri dinilai kurang memadai. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Muhammad Ahsan, menyebut akan mengevaluasi dengan mendata masalah yang ada di tiap sekolah yang kekurangan murid. Apa saja faktor yang menyebabkan sekolah dasar negeri di Semarang sepi peminat dan langkah apa yang diambil untuk mengantisipasinya? Kita akan berbincang selengkapnya bersama Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Semarang, Yuda Wijayanto. Elshinta News and Talk. Selamat siang, Pak Yuda. Halo, selamat siang. Siang juga Pak Yuda, ini dari sebanyak 22 sekolah SD negeri ini kan di Kota Semarang tercatat belum mampu ya memenuhi kuota peserta didik baru. Ini apa saja faktor yang mempengaruhinya Pak Yuda? Ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih dari Elshinta sudah berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami terkait penyampaian kenapa di SD Kota Semarang banyak yang belum terpenuhi kuotanya. Jadi ada beberapa faktor dan ini baru kita penggalian data Mas terkait dengan kekurangan murid atau masih adanya kuota di beberapa SD. Jadi yang pertama mungkin yang disampaikan oleh Ibu Wali Kota Semarang dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bapak Muhammad Ahsan, memang kalau dilihat kekurangan murid atau masih adanya kuota ini, yang pertama berkaitan dengan keterpenuhan atau kondisi sarana prasarana di beberapa SD tersebut yang memang belum mampu menarik orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Jadi ada beberapa sekolahan memang semisal kayak meja kursinya yang mungkin sudah terlalu lama atau ada beberapa yang rusak, ada bangunannya juga mungkin ada yang beberapa kondisinya rusak, terus ada juga mungkin dengan toilet yang kurang bersih atau kantin dan yang berkaitan dengan sarana dan utilitas sekolah tersebut. Dan saat ini kita nanti akan memberikan treatment kepada sekolah-sekolah tersebut yang kekurangan murid. Akan kita treatment atau kita intervensi terkait dengan keterpenuhan sarana prasarananya. Yang disampaikan Ibu Wali Kota bahwasanya nanti akan kita berikan standar hampir sama dengan sekolah swasta. Ini artinya nanti di tahun 2026 ini atau di tahun 2027 nanti akan diberikan tambahan anggaran terkait untuk pemenuhan sarana prasarana tersebut agar nantinya standarnya ini hampir sama dengan atau menyamai dengan SD swasta yang ada di Kota Semarang. Baik. Pak Yuda, ini terkait dengan penambahan anggaran diperkirakan berapa Pak anggaran Pak yang ditambahkan? Kita belum bisa memberikan informasi Mas karena terkait ini kan anggaran 2027 belum dibahas juga. Ini baru kita gali kekurangan-kekurangan sarana prasarana di sekolah-sekolah tersebut. Baru nanti setelah ketemu angkanya baru kita nanti ajukan kepada Ibu Wali Kota. Anggarannya berapa baru nanti kita sampaikan setelah kita data dulu karena kita kan belum fix. Setelah nanti data fix baru kita nanti ajukan kepada Ibu Wali Kota Makatan. Baik, ini kan tercatat ada 22 SD ya Pak ya, SD negeri di Kota Semarang. Ini sudah sesuai dengan datanya dari Dinas Pendidikan atau diprediksi akan ada lagi Pak jumlahnya atau bagaimana? Sementara itu dulu. Memang yang kekurangan ada sekitar 20 SD. Sekitar 20 SD ya Pak ya berarti ya, sekitar 22 SD ya yang
yang Ya, terdampak betul. ya muridnya kurang itu ya. Ini dari sisi tadi kan juga disebutkan sama Pak Yuda ya terkait dengan fasilitas juga. Mungkin faktor lain mungkin yang lebih dominan terkait apa yang menyebabkan SDSI ini kekurangan murid di SDSI kekurangan murid maksudnya Pak Yuda. Ya, ini baru kita data juga terkait dengan prestasi di sekolah tersebut. Jadi nanti ada hubungannya setelah harapannya sarana prasarananya ini terpenuhi hampir sama dengan swasta. Nanti harapannya juga diimbangi dengan peningkatan kualitas atau peningkatan kayak kejuaraan, lomba-lomba. Ini harapannya SD-SD tersebut punya prestasi di bidang akademis dan non-akademis setelah nanti kita treatment atau kita intervensi di bidang sarana dan prasarana tersebut. Jadi nanti setelah sarana prasarana kita penuhi, kita nanti juga akan mentreatment terhadap guru ataupun tendik yang ada di sekolah tersebut untuk bisa juga meningkatkan kualitas ataupun prestasi di sekolah-sekolah tersebut. Baik, Pak Yuda, ini terkait dengan ini kan juga muncul ya anggapan gitu bahwa fasilitas SD negeri di beberapa wilayah ini kalah bersaing gitu dibandingkan sekolah lain seperti swasta. Ini sejauh mana sih Pak kualitas sarana juga dan prasarannya juga menjadi faktor ya mempengaruhi pilihan orang tua dalam menentukan sekolah anaknya sendiri? Ya, memang kita akui beberapa sekolah tersebut. Dan ya di SD di Kota Semarang beberapa memang masih butuh untuk pemenuhan sarana prasarana tersebut, Mas. Dari mulai gedung, dari mulai meja kursi, sarana-sarana lain yang tadi saya sampaikan terkait dengan toilet, kebersihan toilet, dengan kebersihan juga dengan kantin. Akan nanti setelah kita intervensi atau kita treatment terhadap sarananya ini, harapannya nanti juga diikuti dengan peningkatan prestasi dan kualitas gitu. Baik Pak Yuda, ini ada juga beberapa komentar yang masuk, saya bacakan nanti juga bisa ditanggapi. Ada dari Bu Nina seperti ini. Pak ini ada juga Bu Nina seperti berkomentar, di beberapa daerah memang ada yang sudah sedikit usia anak sekolah. Contohnya saya nih Pak ya di Kudus itu banyak ya daerah yang sudah jarang ada sekolah karena lebih banyak yang merantau gitu ya, sehingga daerah tersebut lebih banyak diisi oleh orang tua. Faktor demografi menurut saya Pak yang juga jadi andil juga Pak Yuda. Terus ada juga Pak Eko seperti ini, Ibu Wali Kota kan kemarin juga bilang ya pertumbuhan penduduk kita kan masih plus katanya, tapi kok di lapangan sampai ada 1000-an kursi kosong di SD negeri. Nah angka 1000-an itu kan juga banyak loh Pak Yuda, ini kan berarti ada puluhan kelas yang melompong tahun ini. Silakan ditanggapi Pak Yuda. Iya memang untuk lulusan TK ini kan tidak semua masuk ke SD negeri ya Mas, ada yang masuk ke MI juga, ada yang ke SD swasta. Nah, ini kan beberapa baru kita gali informasinya seperti apa. Apakah memang pengaruh di sistem SPMB, nanti coba kita cek juga. Karena kan sistem SPMB terkait dengan domisili ini kan kemarin juga mungkin cakupan wilayahnya apa yang kurang luas atau seperti apa. Nanti kita akan evaluasi juga. Jadi beberapa banyak faktor yang mempengaruhi memang terkait dengan banyak kekosongan di beberapa SD. Terkait dengan demografi, mungkin memang ada beberapa orang tua juga mempertimbangkan terkait dengan demografi atau letak sekolah tersebut. Tapi saya kira untuk demografi ini tidak terlalu signifikan sebenarnya. Jadi mungkin yang perlu kita nanti adakan atau kita lakukan terkait dengan banyak SD yang kosong siswanya ini, yang treatmentnya yang pertama peningkatan sarana prasarana. Yang kedua, peningkatan terkait juga dengan kualitas guru maupun tendik nanti akan kita tingkatkan dengan kita banyak berikan BIMTEK atau pelatihan yang berkaitan untuk peningkatan kualitas siswa maupun prestasi sekolah. Dan yang terakhir, nanti kita juga akan mengevaluasi terkait dengan cakupan wilayah SPMB ini. Baik. Pak Yuda, ini selain juga
kepala dinas ini kan juga menyampaikan ya akan dilakukan evaluasi juga terhadap beberapa sekolah yang kekurangan murid. Mungkin evaluasi seperti apa? Barangkali mungkin juga bisa ditegaskan kembali ya. Apakah akan memetakan persoalan setiap sekolah secara spesifik sehingga nanti juga akan dicari juga solusi yang diberikan juga berbeda atau bagaimana? Betul. Jadi nanti tidak sama antar sekolah yang kurang murid ini kan tidak penyebabnya kan tidak sama kan, ada beberapa yang mungkin berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan, mungkin orang tua tidak berminat untuk menyekolahkan di sekolah tersebut karena mungkin prestasi sekolah ini yang kurang bersaing dengan sekolah yang lain, atau mungkin terkait juga dengan prestasi. Nah ini kan beberapa nanti akan kita treatment. Sarprasnya mungkin juga berpengaruh besar, dan yang terakhir tadi saya sampaikan terkait dengan cakupan SPMB-nya ini, karena kan jalur domisili ini kan ternyata kan apakah sudah efektif atau belum nanti akan kita evaluasi. Jadi evaluasinya akan berlaku berbeda untuk masing-masing sekolahan. Ini kan kalau kita mencermati, ini kan setiap sekolah juga memiliki karakteristik tertentu ya Pak, untuk dan tantangannya juga yang tidak sama. Mungkin apakah dinas pendidikan sudah memiliki pemetaan barangkali mengenai sekolah mana yang nanti terkendala fasilitas ataupun demografi lokasi atau jumlah penduduk atau persoalan lainnya, Pak Yuda? Sudah. Ini baru kita gali data, Mas. Mungkin awal Agustus nanti sudah kita rumuskan mau seperti apa. Ini baru kita gali data dulu mau seperti apa. Masing-masing SD ini kan penyebab kekurangan muridnya kan beda-beda ya, yang tadi saya sampaikan. Seperti itu. Baik, ini kan juga kita menyoroti dalam beberapa tahun terakhir ini juga jumlah anak usia sekolah ini di sejumlah wilayah kan juga mengalami perubahan ya Pak ya. Mungkin apakah penurunan angka kelahiran atau perubahan persebaran penduduk ini juga ikut andil juga menjadi faktor juga Pak? Iya, itu nanti faktor terakhir yang akan kita evaluasi juga. Apakah itu memang jadi penyebab atau mau seperti apa, nanti kita cek juga. Tapi sementara ini kita baru menggali data dulu. Sembari kita juga melakukan kuesioner atau survei terhadap orang tua yang berminatnya kok menyekolahkan di SD ini, sedangkan di SD ini kan dekat juga nih, kenapa gitu kan, nanti kita adakan survei juga. Baik Pak Yuda, ini terkait persaingan ini kan antar sekolah ini kan juga semakin terbuka ya Pak, baik di sekolah swasta maupun yang berbasis keagamaan maupun sekolah yang sistemnya boarding gitu ya Pak ya, bisa anaknya juga bisa tidur ataupun asrama gitu ya. Ini bagaimana Dinas Pendidikan melihat persaingan ini Pak? Persaingan kita terbuka saja Mas, ibaratnya kalau memang beberapa SD memang sering menang kejuaraan misalkan pramuka atau paskib atau berkaitan dengan lomba-lomba yang lain. Nah ini sekolah-sekolah yang belum berprestasi ini kita dorong nantinya ke depan agar mereka juga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain dengan tadi pemenuhan sarpras. Misalkan ada sekolah yang memang sebenarnya minat untuk mengadakan ekstra marching band nih, tapi terkendala dengan mungkin alatnya yang belum ada. Nanti akan kita berikan bantuan untuk berkaitan dengan alat-alat tersebut, marching band, pramuka atau alat-alat yang lain. Gitu. Baik. Pak Yuda, ini terkait dengan sekolah-sekolah yang kekurangan muridnya itu sedikit gitu. Ini nantinya bakal dievaluasi nggak Pak? Atau di merger gitu barangkali Pak? Karena kan ada juga yang kurang dari 10 ya. Bahkan juga kurang dari 10 ini bagaimana Pak Yuda? Sementara kita belum berpikiran ke arah merger Mas. Jadi kita nanti sementara akan kita evaluasi, akan kita berikan treatment, kita berikan treatment yang ketiga tadi kan, sarana prasarana dari peningkatan kualitas guru tendik dengan bimbingan pelatihan dan lain-lain. Yang terakhir nanti juga akan kita evaluasi terkait dengan SPMB. Tapi sementara untuk kita berpikiran merger belum ke arah sana. Kalau melihat opsi regrouping atau merger bagaimana Pak? Jadi alternatif nggak Pak yang sedang dikaji oleh pemerintah atau dinas pendidikan sendiri? Gimana Mas? Terkait dengan regrouping ya atau merger anak-anak yang ini jadi salah satu alternatif yang dikaji oleh dinas pendidikan sendiri nggak Pak?
Atau bagaimana? Sementara belum. Sementara kita belum ke arah sana. Berarti masih fokus untuk peningkatan ya Pak ya? Ya, betul. Baik. Ini terkait juga momen SBMB ini kan juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem ke depannya mungkin ya. Ini target perbaikan apa Pak yang ingin dicapai ya Dinas Pendidikan ya sebelum pelaksanaan SBMB tahun berikutnya ya, agar kasus kekurangan murid ini bisa juga diminimalkan Pak Yuda? Ya, baru kita bahas kemarin dengan Bapak Kepala Dinas berkaitan dengan cakupan atau wilayah. Karena kan memang jalur domisili ini kan jalur yang terbanyak dalam kuota untuk SPMB. Jadi nanti akan kita evaluasi lagi cakupan wilayah yang memang kemarin ada beberapa yang belum kita kita berikan kesempatan. Nah, ini nanti kita akan evaluasi apakah memang wilayah atau daerah tersebut bisa kita berikan kesempatan untuk bersekolah di lingkungan tersebut. Jadi paling banyak memang kemarin itu dari jalur domisili, sehingga cakupan atau wilayah ini yang nantinya akan kita evaluasi kembali. Baik Pak Yuda, ini ada juga beberapa komentar yang masuk, saya bacakan kembali dan juga bisa ditanggapi. Ada dari Pak Ari seperti ini. Ini kan Ibu Wali Kota juga menyebut SD negeri kita kan kekurangan, maksudnya kurang menarik gitu ya. Sebagai Kabid Pembinaan SD, apakah ada standar yang baru Pak yang sedang Bapak siapkan atau Dinas Pendidikan siapkan ya agar wajah atau branding SD di Semarang ini berubah total ya, nggak kelihatan kaku dan tertinggal dari swasta sendiri. Ada juga Bu Irma seperti ini. Apakah ada rencana dari Distrik Kota Semarang untuk memperbaiki subsidi atau maksud kami insentif ya, khusus bagi SDN yang berada di kawasan perkantoran ataupun niaga yang memang sudah kehabisan lingkungan perumahan produktifnya. Silakan ditanggapi Pak Yuda. Ya. Terkait dengan kebijakan untuk perbaikan Sarpras, iya pasti masih 2027 nanti akan kita evaluasi, akan kita berikan rehab besar-besaran terkait dengan SD-SD yang memang kekurangan murid ini. Memang beberapa kita lihat sarana prasarannya masih kurang. Terkait juga tadi kayak gedung, ada beberapa yang mungkin catnya sudah pudar. Nanti akan kita remajakan kembali, akan kita rehab, kita maksimalkan agar bisa menarik para orang tua untuk bisa menyekolahkan di anak-anak di sekolah tersebut. Baik, Pak Yuda, mungkin terakhir ya untuk mengakhiri talk kita kali ini, sebagai penentu tentu untuk orang tua ini juga ya sedang menentukan pilihannya pendidikan bagi anak-anak mereka yang terbaik tentunya ya. Ini mungkin ada pesan kepada masyarakat sendiri ataupun orang tua khususnya ya, agar tidak hanya melihat sekolah dari ini populer lah ya, ini terkenal karena mungkin terkenal di daerahnya atau bagaimana, mungkin jadi SD atau SD favorit mungkin barangkali ya, tapi juga memenuhi kualitas pendidikan yang dimiliki di SD negeri di Kota Semarang sendiri. Pak Yuda. Ya, sedikit mungkin bisa saya sampaikan kepada orang tua murid bahwasanya sekolah di Kota Semarang untuk kualitas saya sampaikan semua sama, tidak ada yang berbeda. Silahkan panjenengan bisa menyekolahkan anak di sekolah mana saja. Saya jamin untuk berkaitan dengan kualitas sekolah tersebut ataupun lulusan pasti nanti akan kita nilai dengan kualitas yang sama. Dan yang terpenting selain pendidikan di sekolahan juga mungkin saya minta kepada orang tua agar ikut mengawal juga pendidikan yang berkaitan di rumah. Jadi jangan hanya mengandalkan pembelajaran di sekolah saja, tetapi di rumah pun harus tetap ikut dipantau, dikawal terkait dengan cara belajar ataupun dengan prestasi yang ada di masing-masing anak. Gitu, Mas. Baik, Pak Yuda. Terima kasih Pak Yuda atas waktunya sudah berbincang bersama Radio Elsinta Semarang. Semoga evaluasi dan perbaikan ini bisa membuat sekolah-sekolah negeri di Kota Semarang dan sekitarnya ini bisa semakin diminati ya Pak Yuda ya. Amin, amin, amin. Baik, selamat siang Pak Yuda. Sehat selalu. Selamat siang, sehat selalu. Amin, matur nuwun. Demikian perbincangan kami bersama Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Semarang, Yuda Wijayanto. Elsinta Semarang News and Talk.